Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami dari mahasiswa Fakultas Teknik dan Universitas Luana Perjuangan Karawang, Prodi Teknik Informatika. Di sini kami akan menyampaikan materi prosedur dan fungsi. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma yang diampu oleh Bapak Yana Cahyana MKOM. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kita. Oke, yang pertama dari IF21E atas nama Khairul Aziz. Untuk yang kedua IF21F atas nama Qurratul Aini. Dan yang terakhir saya sendiri dari IF21E Wahyu Setio Aji. Mungkin cukup itu perkenalannya. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Silakan, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Qurratul Aini. Silakan, waktu dan tempat saya sediakan. Pengertian prosedur. Prosedur merupakan suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram sendiri, yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Diawali dengan kata cadangan prosedur dalam bagian deklarasi prosedur. Prosedur biasanya bersifat suatu aktivitas seperti menghitung luas, menghitung faktorial, mencari nilai maksimum atau minimum, dan sebagainya. Kenapa harus menggunakan prosedur? Untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Kita bisa analogikan untuk mahasiswa yang akan mendaftar ulang atau membayar UKT. Kampus hanya memberikan langkah-langkah atau prosedur yang bisa dilakukan mahasiswa, sedangkan mahasiswa hanya menjalankan prosedur-prosedur yang sudah ada. Jadi kampus tidak perlu memberitahu kepada mahasiswa satu persatu, cukup sekali dan mahasiswa yang menjalankannya. Prosedur merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur-prosedur. Struktur prosedur. Struktur prosedur ini terdiri dari header, kamus, dan prosedur atau deskripsi. Header ini terdapat prosedur yaitu nama prosedurnya, yaitu spesifikasi prosedur, penjelasan yang berisi uraian singkat mengenai apa yang dilakukan prosedur. Untuk bagian kamus, yaitu semua nama yang dipakai dalam prosedur dan hanya berlaku lokal didefinisikan di sini. Untuk bagian prosedur atau deskripsi, yaitu berisi badan prosedur atau berisi kumpulan instruksi. Baik, materi selanjutnya yaitu pemanggilan prosedur. Prosedur tidak dapat dieksekusi langsung. Instruksi pada prosedur bisa dilaksanakan jika prosedur diakses. Prosedur diakses dengan memanggil namanya dari program pemanggil, program utama atau modul program lain. Ketika nama prosedur dipanggil, kendali program berpindah ke prosedur tersebut. Ketika nama prosedur dipanggil, kendali program berpindah ke prosedur tersebut. Setelah semua instruksi prosedur selesai dilaksanakan, kendali program berpindah kembali ke program pemanggil. Dalam program pemanggil, harus mendeklarasikan prototipe prosedur atau header dalam bagian deklarasi supaya dikenali oleh program pemanggil dan mengetahui cara mengaksesnya. Untuk selanjutnya yaitu parameter. Kebanyakan program memerlukan pertukaran informasi atau antara prosedur atau fungsi dengan titik di mana ia dipanggil, dengan kata lain yaitu penggunaan parameter. Parameter sendiri adalah nama-nama proba yang dideklarasikan pada bagian header prosedur. Di sini parameter itu dibagi menjadi dua, yaitu parameter aktual dan parameter formal. Untuk parameter aktual atau parameter argumen, yaitu parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan prosedur. Untuk parameter formal, yaitu parameter yang dideklarasikan di dalam bagian header prosedur itu sendiri. Parameter formal masih mempunyai jenis-jenis parameter formal, yaitu diantaranya parameter masukan atau input parameter, kemudian parameter keluaran atau output parameter, dan yang terakhir itu parameter masukan atau input output parameter.
Mungkin itu materinya. Kita bisa lanjut ke contoh prosedur yang akan dipraktekkan oleh Mas Khairul Aziz. Silakan Mas Khairul Aziz. Baik, terima kasih Mas Aji. Baik, kali ini saya akan memberikan contoh prosedur di dalam flowchart, dan tool kali ini saya menggunakan Flowgorithm. Baik, mungkin bisa langsung saja. Nah, tampilan awal seperti ini. Pertama-tama kita buat prosedurnya terlebih dahulu, yaitu pertama kita mengetikkan nama prosedurnya. Kali ini saya mencoba menghitung luas segitiga. Baik, kita tuliskan luas segitiganya. Karena kita tidak menggunakan parameter, kali ini saya tidak akan menyertakan parameternya terlebih dahulu. Jadi tinggal hanya namanya nama prosedur saja. Baik, kita okekan. Lalu langkah awal seperti biasa kita mendeklarasikan terlebih dahulu. Apa yang dideklarasikan yaitu luas, kita gunakan variabel L, lalu alas menggunakan A, dan tinggi menggunakan T. Yang bertipe data real. Karena nanti hasilnya kita menggunakan bilangan real. Baik, kemudian kita masuk ke input data. Input data, inputnya apa? Jadi kita inputkan alasnya terlebih dahulu. Kemudian kita inputkan tingginya. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah proses. Nah, di langkah proses, apa yang kita proses? Yaitu luas sama dengan rumus dari segitiga setengah kali alas kali tinggi. Nah di bagian kita inputkan L, yaitu luas. Jadi nanti outputnya adalah luas. Nah, ini prosedurnya sudah jadi. Nah, cara pemanggilannya gimana sih? Nah, jadi cara pemanggilannya kita masuk ke main program terlebih dahulu. Nah, di main program kita hanya memanggil saja, memanggil luas, memanggil nama prosedurnya, yaitu luas segitiga. Nah, kita hanya mengetikkan di sini nama dari prosedurnya. Nah, ya, udah kita coba ya, kita run terlebih dahulu. Kita masukkan nilai A yaitu nilai alas. Nilai alasnya misalkan 7. Lalu nilai tingginya misalkan 9. Maaf 9. Nah, enter. Jadi hasil dari 7 dikali 9 dibagi 2 yaitu 31,5. Nah, jadi itu contoh prosedur menggunakan parameter. Nah, gimana kalau kita menggunakan parameter? Kita di bagian header-nya kita parameternya apa yang ditambahkan, yaitu alasnya ditambahkan yang menggunakan tipe data real, dan kita tambahkan lagi tinggi yang bertipe data real juga. Baik, oke. Di deklarasi karena alas dan kembali cukup hanya dengan luas yang bertipe data integer. Baik, di bagian input ini tidak usah disertakan, hanya seperti ini saja. Nah, cara memanggilnya kita ke main program, lalu kita tambahkan deklarasinya lagi. Nah, di sini ada yang namanya parameter aktual. Nah, contohnya kita menggunakan parameternya yang bertipe data.
kita inputkan satu persatu, yaitu input X yang dijadikan ini alas. Jadi X itu alas, Y itu tingginya. Nah, kita input Y. Nah, di bagian pemanggilnya kita sertakan parameter X dan Y. Ini hari main programnya. Caranya gimana? Kita run saja. Nah, ini masukkan nilai X. Nilai X-nya contohnya 9. Y-nya itu 8. Nah, hasilnya 36. Kenapa hasilnya 36? Jadi 9 kali 8, 72 dibagi 2. Hasilnya 36. Tuh. Nah, ini juga ada short code-nya. Nah, jadi kalau menggunakan C++, nah seperti ini short code-nya. Nah, kalau kita menggunakan Python misalnya seperti ini. Mungkin penjelasan dan contoh saya secara singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya kembalikan lagi ke Mas Aji selaku moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Aziz untuk praktek dari penggunaan prosedur dan parameternya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mohon di slide-nya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu fungsi, di mana kita akan menjelaskan pengertian dan bentuk umumnya. Pengertian fungsi sendiri adalah bagian program yang menerima data dan memberikan atau mengembalikan return sebuah nilai dari tipe tertentu. Untuk bentuk umumnya nggak berbeda jauh sama prosedur ya. Di sini ada function, yaitu header-nya, nama fungsi, kemudian daftar parameternya, dan ke tipe hasil kemudian ada kamus, terus algoritma, dan kita menghasilkan sebuah hasil, yaitu hasilnya pengembalian nilai. Lebih lagi tentang fungsi bisa dijelaskan kembali oleh Mas Aziz. Silakan Mas Aziz. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Dan kali ini saya akan menjelaskan fungsi. Nah, jadi bagaimana sih cara menggunakan fungsi di Flowgorithm ini? Baik, pertama kita masukkan nama fungsinya dahulu. Nama fungsinya kita seperti biasa menggunakan luas, menggunakan parameter, contohnya tinggi, parameter tinggi yang di data, angkanya, terus A sebagai alas yang menggunakan di data real juga. Nah, di sini bedanya. Jadi kalau prosedur itu tidak menggunakan return type. Nah, kalau di fungsi itu menggunakan return type. Nah, tipenya integer. Ya, return variabelnya apa? Yaitu variabelnya luas. Nah, kita maksudnya luas. Oke kan saja di sini. Lalu di bagian deklarasi kita hanya menggunakan variabel luasnya saja. Karena apa? Karena di variabel tinggi dan A, di tinggi dan alas itu sudah menjadi parameter. Jadi tidak usah deklarasikan lagi gitu. Kemudian kita masuk ke langkah proses. Prosesnya apa? Ada prosesnya luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh pembuatan fungsi. Nah, cara pemanggilannya gimana sih? Cara pemanggilannya kita masuk ke main program, terus kita tambahkan, deklarasikan lagi. Nah, kita masukkan deklarasi. Nah, kan
parameter aktualnya X dan Y. X ini sebagai alas dan Y ini sebagai tinggi itu yang berdiri data real. Oke, nah langkah selanjutnya kita inputkan Y-nya, X-nya terlebih dahulu, lalu inputkan Y. Nah, di bagian ini kita tidak usah memanggil, kita cukup memanfaatkan outputnya dari si luas segitiganya saja. Nah, outputnya kita tuliskan lagi nama fungsinya luas segitiga dan tidak lupa mencantumkan parameternya dan Y. Nah, sudah kita okekan. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini cara menggunakan flowchart ininya. Nama adik kita run. Nah, kita inputkan X-nya terlebih dahulu. X-nya itu sebagai alas dan Y-nya itu sebagai tinggi. Jadi alasnya 9 dan tingginya 8. Oke, nah, hasilnya 36. Jadi 9 kali 8 hasilnya 72. 72 dibagi 2 hasilnya 36. Itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai fungsi. Saya kembalikan lagi ke Mas Aji sebagai moderator. Oke, terima kasih Mas Aziz. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu antara perbedaan prosedur dan fungsi. Mungkin Mbak Aini bisa menjelaskan tentang perbedaan prosedur dan fungsi itu. So, silakan. Di sini kita sudah melihat contoh dari prosedur dan fungsi yang diterangkan oleh Mas Khairul Aziz. Setelah melihat contoh, mungkin kita bisa melihat perbedaan antara prosedur dan fungsi tadi. Jadi perbedaan fungsi dan prosedur tadi ini, misalkan kalau fungsi ini memiliki pengembalian nilai hampir sama seperti prosedur dengan parameter output, tetapi outputnya ini ditampung oleh sebuah parameter atau variabel, melainkan dikembalikan atau dikirimkan ke program utama, atau tadi jika dicontohkan itu bahasanya menggunakan return atau kita bisa sebut return. Nah, untuk fungsi ini sendiri tipe hasilnya itu bisa integer, real, boolean, string, atau tipe bentukan seperti record, dan parameternya menggunakan parameter input. Sekian untuk materi fungsi dan baik, terima kasih untuk Mas Khairul Aziz dan Mbak Aini atas kerjasamanya. Mungkin cukup sekian materi dari kita bertiga, kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.